Shalom, selamat sore. Dan senang sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Bripro yang memberikan kesempatan untuk saya boleh ada di tempat ini. Salam kenal, dan saya ingin memperkenalkan sedikit diri saya. Anda boleh lihat di layar monitor. Oke. Klik. Ya. Ini keluarga saya. Nama saya Daniel Aliang Irianto. Saya terlahir di Nabire, Papua. Ada di sini yang tahu? Mace. Wih, ternyata banyak ya. Jangan tanya kenapa saya putih. Saya cuma titip lahir aja di situ, saudaraku. Saya terlahir di Nabire tahun 1982 dan kemudian SMA saya SMP kelas 3, SMA kelas 1 saya pindah ke Surabaya. Kemudian saya pelayanan, dan ini adalah tempat di mana saksi, tempat ini. Sekarang jadi bagus loh. Dulu saya awal-awal melayani sekolah minggu di tempat Auning sini. Saya bertumbuh di Betani Manyar, saya ada zaman nginden belum ada, dan ini adalah awal mula di mana saya boleh melayani Tuhan. Dan sekarang saya boleh diberikan kesempatan untuk boleh ada di sini, dan saya dikaruniai 1 orang istri dan 2 orang anak. Anda boleh lihat di layar, itu istri saya dan anak pertama laki-laki usia 16 tahun. Anak yang kedua usia 14 tahun. Mereka semua melayani Tuhan. Dan saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya full timer. Saya nggak ada bisnis apa-apa, dan hidup saya sampai hari ini sekarang semua atas karunia dan pemberian Tuhan. Saya tinggal sekarang di Solo. Sebelumnya saya di Surabaya lama, tahun 95 saya datang ke sini. Saya melayani Tuhan, saya dibaptis oleh Pak Christopher Abraham Da Costa. Yang setiap minggu kalau Anda ke Nginden yang biasa tutup doa berkat, yaitu beliau, saudaraku. Itu sudah baptis orang kira-kira mungkin hampir 5.000 jiwa itu, saudara. Itu kalau nggak masuk surga pasti di demo sama orang-orang yang pernah dibaptis oleh dia. Oke, saudara, terus saya 99... Saya kenal Tuhan 98 tepatnya, 97, 98 saya ibadah di sini diajak kakak di atas di Manyar. Dan saya bersyukur saya kenal Tuhan, dan cinta pertama saya mula-mula adalah dari gereja ini. Dan puji Tuhan, saya tahun 99 2000 saya ditelepon oleh Mira Prayogo yang waktu itu jadi WL dan WL senior. Dia tanya, Daniel, kamu mau nggak main gitar di album? Album? Kaget saya. Karena waktu itu ternyata ada album Worship Generation. Kalau ada yang tahu, tahun-tahun 2000, lagunya yang terkenal, Ku mau cinta Yesus selamanya. Main C? Ya, ku mau cinta Yesus. Terus kemudian bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Nah, itu saya tergabung di grup itu, saudaraku ya. Ini album-albumnya masih kaset. Ada yang ngalami kaset di sini? Kita satu umur berarti. Anak zaman sekarang nggak ada, semuanya digital playlist, saudaraku. Suruh kaset, apa itu Pak? Waduh, kita dulu zaman dulu begitu, kompor rusak, pakai pensil bos, muter gini. Untuk rewind, ada yang tahu kan? Ya berarti sama kita ya, oke. Nah, itu album yang puji Tuhan jadi berkat, dan saya terus melayani Tuhan dan bertumbuh di gereja ini. Sampai pada akhirnya 2007 saya menikah dan akhirnya pindah ke Solo. Dan sampai sekarang saya ada di Solo terus. Dan sudah tahun ke-17 saya ada di Solo. Dan bersyukur saya bertumbuh dan diberkati Tuhan di Solo. Dan hari ini saya senang bisa ketemu Anda semua di sini. Dan pelayanan saya dulu adalah pemain gitar. Jadi Tuhan titipkan saya talenta untuk bisa bermain gitar. Sampai hari ini saya tidak pernah lepaskan talenta itu. Karena itu Tuhan yang percayakan buat saya. Dan saya akan terus pakai talenta saya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi sampai sekarang saya kalau melayani Tuhan, saya selalu bawa gitar saya. Tapi untuk khusus kali ini saya tidak bawa gitar saya. Next nanti kita akan sama-sama ya. Gak ada amin, ya udah gak apa-apa ya. Jadi saya dikenal dengan pendeta bergitar, saudaraku ya. Itu bukan satria bergitar. Kalau satria bergitar itu Bang Roma, saudaraku, Haji Roma. Tapi ini saya pendeta bergitar. Jadi itu saya sekilas perkenalan dari saya. Dan sekarang yang siap dengar firman Tuhan katakan amin.
Karena ini saya pertama kali di Bipro. Dulu saya pernah di Bipro zaman dulu. Saya kenal April juga udah lama. Ini angkatan lama, stok lama ini. Sama Koheri juga itu zaman-zaman lawas itu ya. Terus ada Bro Ferdi, Yanata ini anak remaja zaman-zaman dulu. Yang dulu masih imut sekarang maksudnya masih imut-imut juga. Tetap sama Renita istrinya itu anak-anak saya dulu zaman kita masih remaja. Dan puji Tuhan yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Kurang antusias, tak pulang Solo lagi ya. Yang semangat katakan amin. Harus semangat. Oke, tema kita hari ini adalah lighting up your world atau terangi duniamu. Katakan bersama dengan saya, terangi duniamu. 2, 3. Saudara, selama 1 bulan ini tema Anda adalah berbicara tentang tujuan hidup. Dan dari minggu pertama Pastor Billy Lantang sudah menyampaikan semua bekal untuk Anda nikmati. Terus minggu kedua ada Yanata yang memberikan pesan firman Tuhan juga. Ada minggu ketiga ada Pak Agus Gunawan atau Kohanhan yang sudah memberkati Anda. Dan ini adalah minggu terakhir di minggu ini yang bertemakan terangi duniamu dan sekelilingmu. Saya percaya bahwa setiap kita Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Dan saya sangat percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Tuhan. Satu orang yang amin. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Anda sekarang bisa menikah dengan istri Anda. Itu semua Tuhan sudah atur. Anda bisa ada di tempat ini sekarang. Anda beribadah. Anda melayani Tuhan semua. Itu semua Tuhan punya maksud. Dan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tuhan taruh kita di situ. Dan Tuhan ingin untuk kita apa? Kita baca dulu ayatnya dalam Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-16. Semuanya dengan suara yang keras. Pastikan suara teman-teman Bipro semuanya terdengar di telinga teman-teman. Supaya firman ini jadi kekuatan dan rema buat kita semua. Semua baca firman Tuhan 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terus supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, ini perkataan Tuhan Yesus kepada para murid dan kepada semua yang mendengarkan khotbah daripada Tuhan Yesus yang memberikan kepada mereka sebuah nasihat bahwa hendaknya terangmu bercahaya, yang artinya selayaknya, seharusnya ketika engkau ditempatkan di tempat di mana sekarang engkau ada, guys, teman-teman semua Bipro, maka Anda itu harusnya jadi terang. Katakan jadi terang. Sekali lagi katakan jadi terang. Saudara, Anda kalau khotbah, saya senang interaksi. Saya nggak suka cuma hanya diam. Supaya Anda masuk itu firman dan Anda pulang jadi orang yang berkemenangan. 3 orang yang amin. Amin. Jadi seharusnya, selayaknya, sepatutnya ketika Tuhan menempatkan Anda dimanapun Anda ditempatkan, Tuhan ingin itu Anda jadi terang. Dan ingat bahwa kita ini yang katanya anak-anak Tuhan, yang sudah kenal Tuhan, yang sudah dimerdekakan, ditebus dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Engkau harus mengerti fungsi. Ini Tuhan sedang berbicara fungsi. Supaya engkau tahu bahwa fungsimu itu adalah harusnya fungsi yang benar. Mic yang saya pakai ini ketika dia berfungsi dengan benar, maka dia disebut sebagai pengeras suara yang benar. Kalau dia mati, saya misalnya cabut ini, betul, maaf yang di belakang soundman. Ketika dia tidak berfungsi dengan baik, maka itu disebut dengan hamartia. Dalam bahasa Yunani artinya meleset, melenceng dari sasaran. Ini pengeras suara. Kalau saya pakai ini buat ngulek sambel, kira-kira dia berfungsi dengan benar nggak? Ada orang di sini? Halo? Salah dan tidak tepat sasaran. Dia diciptakan untuk menjadi pengeras suara. Dan itu harus dikerjakan, dilakukan, dipakai sesuai dengan fungsinya. Lampu yang Anda lihat terang menyorot saya. Ketika lampu ini disebut sebagai penerang. Tapi ketika dia mati, maka dia tidak lagi disebut sebagai penerang. Karena apa? Tidak menyala. Hidup Anda dan saya ini disebut sebagai terang dunia. Katakan terang dunia. Terang dunia harusnya ketika Anda berada di dalam kegelapan, Anda harusnya bisa jadi contoh nampak yang orang bisa melihat. Itu katanya jemaat Bipro, itu katanya anak-anak Tuhan, itu katanya
pelayanan. Tapi kok tidak ada terang di dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada hal-hal yang saya akan sampaikan untuk kita. Supaya ketika Anda itu pulang dari sini, Anda mengerti bahwa oh iya ya, selama ini saya itu jadi apa di dalam lingkungan kerja saya. Jadi apa di dalam keluarga saya. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan adalah ketika engkau ditempatkan, ditaruh Tuhan. Tujuan Tuhan engkau ditaruh di dalam keluarga yang sekarang engkau sedang ada. Tujuan Tuhan sedang menaruh Anda di tempat semana engkau kerja. Sekarang engkau kerja. Yang pertama adalah Tuhan ingin membentuk karaktermu. Katakan membentuk karakter. 2, 3. Sekali lagi semuanya katakan membentuk karakter. 2 Korintus pasal yang kelima ayat ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Semuanya baca 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Terus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mereka tidak sadar, orang-orang seringkali mereka tidak sadar hal ini. Nah, Paulus menuliskan hari ini bahwa ketika ada kita yang sudah di dalam Kristus, Anda yang sudah ada dan sudah lahir baru, sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya Anda sadar bahwa kehidupan saya, karakter-karakter buruk saya, karakter jelek saya yang lama-lama ketika Tuhan taruh di dalam tempat yang sekarang saya ada. Itu tujuan Tuhan ingin membentuk karakter kita supaya kita itu diperbaharui menjadi seperti Kristus. Saya dulu orangnya males, saudaraku. Saya dulu di Surabaya ini, sebelum saya pindah ke Solo, saudaraku. Saya kalau pelayanan, saya itu tidak pernah punya hubungan pribadi yang saya bangun dengan Tuhan. Jadi saya pelayanan berdasarkan pelayanan saja, berdasarkan jadwal saja, dan berdasarkan talenta dan skill. Seperti teman-teman ini yang saya main, saya layani seperti begini. Karena saya punya skill. Mereka butuh saya berpikir saya pelayanan ya. Saya pelayanan, saya tahu lagu, saya ngulik dengan sedetail mungkin. Saya layani dengan biasa. Tanpa saya punya jam-jam doa dengan Tuhan. Padahal Anda jangan salah, Anda pelayan-pelayan Tuhan ini. Seharusnya Anda punya jam-jam doa yang intim dengan Tuhan. Jadi ketika Anda melayani Tuhan, ada sesuatu yang Anda bagikan buat jemaat. Halo? Ya. Saya pindah ke Solo tahun 2007 ketika saya menikah. Wah, saya harus merobek daging saya karena saya pindah ke Solo. Dulu Solo itu tidak semaju sekarang, saudaraku. Dulu itu masih bingung mau cari KFC, nggak ada di sana. Dulu 10-15 tahun yang lalu. Yang ada cuma janggelut, gembuan, apa itu ya kalau di sini? Itu bahasa Solo janggelut, gembuan. Nah, roti goreng sama cakwe. Itu bahasa Solonya itu janggelut, gembuan, itu gede-gede saudara, roti goreng. Nah itu yang ada tuh di sana. Nah saya waktu pindah ke sana, sebelumnya saya tuh bingung. Tuhan, saya di Surabaya ini orang, maaf ya bukan sombong tidak. Tapi saya sudah punya pelayanan yang mapan. Saya sudah punya koneksi yang banyak. Punya teman-teman yang saya ajak untuk mereka. Dalam segala hal saya punya teman. Banyak. Saya harus pindah ke Solo, saya harus bangun lagi dari nol. Harus bangun koneksi lagi, harus kenalan lagi, harus pelayanan mulai dari awal lagi semuanya. Dan itu gak enak. Nah awal-awal saya menikah, saya tinggal di rumah papa mertua saya. Pendeta Freddy Sakaria Riva. Waktu itu saya baru menikah dan kami nunut sebentar. Sambil saya cari-cari kontrakan, saya sempat tinggal di situ sekitar 5 bulan. Awal-awal pernikahan kami, setiap pagi dia selalu ketok pintu saya. Liang, panggilan saya Aliang, saudaraku. Liang, ayo doa pagi. Saudara, saya sebagai mantu yang baik. Sekaligus wedi, saudaraku. Ayo doa pagi. Saya tuh saking orang baru menikah, saudaraku. Baru menikah Anda tahu kan? Enak-enaknya orang tidur jam-jam 4:30, jam 4 itu enak-enaknya wong turu, saudaraku. Betul? Itu disuruh bangun jam segitu. Aduh itu gak enak buat daging saya. Karena selama saya di Surabaya saya tidak pernah punya jam doa pagi. Paling pagi bangun saya jam 10. Dulu. Tapi begitu saya pindah ke Solo. Waktu 2007 ketika saya awal-awal menikah. Saya dibentuk Tuhan di situ, merobek daging, gak enak, bangun jam segitu itu, serius. Itu endasiku saudaraku. Itu jalan seperti kayak masih belum tanak tidurnya istilahnya, masih belum towo gitu ya, masih belum cukup. Saya harus, iya Pak, ikut ntar.
Saya harus ke kamar mandi, sikat gigi, cuci muka, persiapan. Dan akhirnya kami berangkat dari Solo Baru tempat saya tinggal ke gereja yang kami punya di Jalan Pasar Legi, Lumban Tobing nomor 11. Kalau pagi sekitar 10-15 menit cukup lumayan jauh karena itu seperti kayak dari ya Solo Baru dan Solo Kota itu beda. Sukoharjo dengan Solo Surakarta beda. Nah itu cukup lumayan jauh. Perjalanan lumayan. Saudara, daging saya berontak. Gak enak. Saya pengennya tidur. Oh ya, pengennya tidur. Tapi disuruh bangun setiap hari. Dan itu dibangunkan setiap hari. Ketika dia ketok, ayo doa pagi. Aku gak pernah bilang, wes pak gak melu aku budal dewe. Wah iso dipecat jadi mantu aku saudara. Jangan terpaksa dengan sakit, dengan robek daging. Saya bilang, ya saya mau ikut. Dan itu saya dididik terus. Selama 1,5 sampai 2 tahun. Dan saya tahu bahwa ternyata karakter malas saya. Itu Tuhan mau bentuk dan rubah. Dari seorang aliang yang pemalas. Seorang aliang yang tidak pernah punya jam doa dengan Tuhan. Yang cuma melayani hanya karena mengandalkan skill saja. Tuhan ingin ubah itu. Terkadang orang tidak mengerti itu. Dan saya akhirnya paham. Oh, saya mengerti sekarang. Bahwa ternyata dari hal-hal yang tidak enak yang sekarang kita alami. Saudara jangan pernah komplain dulu sama Tuhan. Coba koreksi. Coba lihat. Tuhan sedang mau ngapain dengan hidup saya. Apakah ada karakter-karakter kita yang jelek mungkin. Ada semua hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Yang mungkin Tuhan sengaja tempatkan dengan orang-orang yang satu kantor dengan Anda yang buat kita itu kadang benceno. Delok raine ya saudaraku. Maaf saudara ini agak kasar ya. Lihat mukanya saja gitu ya. Rasanya pengen. Adakah yang begitu? Angkat kaki aja di bawah maksudnya ya. Jangan angkat tangan. Itu memang ada hal-hal yang kadang membuat kita gak enak. Membuat kita gimana. Tapi jelas bahwa Tuhan ingin bentuk karakter kita. Dan saya tulis di poin saya bahwa segala sesuatu yang terjadi. Itu Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita. Katakan punya maksud. Yang setuju katakan amin. Roma 8 ayat 28 berkata. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan jelas firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah penekanan bahwa ketika segala sesuatu yang terjadi, itu Tuhan ingin membuat supaya kita ini dibentuk dan dijadikan sebagai duta Kristus. Kalau kita tidak bisa menahan diri kita, kalau kita tidak bisa mau ikut pembentukan Tuhan, kita berontak, maka kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang menjadi terang di sekeliling kita. Seperti saya yang ketika diajak untuk ikut pembentukan setiap pagi harus bangun pagi. Itu hal yang menyakitkan dan merobek daging saya dan tidak mengenakan. Tapi sekarang bagi saya bangun jam segitu merupakan hal yang biasa. Karena itu merupakan kesenangan saya dan harus saya lakukan setiap hari untuk bangun mesbah doa. Supaya ketika saya melayani Anda ada sesuatu yang saya bagikan. Dan Anda pun terberkati dengan apa yang saya katakan dan sampaikan. Dan jelas itu semua adalah sumbernya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya saya tulis lagi di poin saya bahwa tetap berserah dan jangan berontak ketika engkau diproses. Ketika engkau dalam pembentukan Tuhan. Kalau engkau sedang diproses Tuhan, jangan pernah engkau protes dengan apa yang engkau dapat saat sekarang ini. Tapi katakan terima kasih Tuhan. Mungkin engkau mendapatkan suami-suami, mungkin engkau mendapatkan istri yang kelebihan kuota mungkin. Jadi tahu ya kelebihan kuota yaitu saudara. Siang, malam, pagi dan awan dan begitu terlalu senangannya bicara gitu. Saudara dengarkan dia saja. Mungkin istri-istri Anda mendapatkan suami-suami yang orangnya cuek. Tidak pernah berkata I love you, senangannya diam aja, tidak pernah memberikan sebuah kejutan-kejutan gitu. Tiba-tiba pulang bawa bunga atau mungkin tiba-tiba pulang ngajak pergi kemana. Tiba-tiba ngajak ke toko emas, ke UBS gitu suruh pilih berlian 5 karat gitu. Gak pernah mungkin ya. Atau Anda punya proses yang aduh rasanya kok seperti ini. Jangan pernah mengeluh, tetap berkata Tuhan terima kasih. Terima kasih buat segala pembentukan. Terima kasih buat segala yang Tuhan taruh. Dan berikan untuk aku terima. Karena jelas pembentukan itu selalu tidak enak. Dan butuh proses. Lama.
Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi proses tidak pernah cepat, selalu lama. Daud dan Yusuf. Anda kalau baca kisah kehidupannya, wow. Daud itu tidak mudah. Dari seorang penggembala kambing domba yang Tuhan pilih dia, seharusnya dia itu jadi orang yang sangat-sangat maaf. Dilupakan oleh papanya. Waktu Samuel datang, semuanya kan disuruh masuk. Yang disodorkan sama papanya itu yang kakak-kakak, koko-koko yang hebat-hebat, yang ada dalam barisan tentara, yang ikut dalam barisan perang Raja Saul yang waktu itu memimpin menjadi Raja Israel pertama. Ada Eliab maju, ada Syama maju, ada Abinadab, semua maju, disuruh maju. Lewat semua bos, sampai pada akhirnya yang ke-8, yang ke-7 udah lewat, yang ke-8 anak mereka ada 8, Papa Isai. Ditanya, anakmu sudah semua ini? Sudah. Bentar, ada 1. Daud dilupakan saudaraku. Mungkin saking akeh anak mungkin ya. Saking banyak anak gitu kali ya. Anaknya paling terakhir. Oh masih ada 1. Suruh panggil datang. Waktu datang kemerah-merahan wajahnya. Samuel mengurapi dia dan firman Tuhan berkata sejak saat itu dia diurapi. Berkuasalah roh Tuhan atasnya. Dan itu belum tiba-tiba ketika diurapi langsung diarak gitu. Raja-raja. Gak saudaraku, itu masih butuh waktu panjang. Lama. Dia harus melakukan bagiannya. Dia harus kerjakan semuanya yang ia kerjakan. Tuhan menyertai dia. Ya, Tuhan menyertai dia. Itu yang terpenting. Ketika dia disertai Tuhan, apa saja yang dia kerjakan berhasil dan beruntung. Dan saya percaya saudaraku, proses kita mungkin belum selesai. Tapi saya percaya ketika engkau disertai Tuhan, engkau akan berkemenangan. Dan apa saja yang kau lakukan dari waktu ke waktu, Tuhan akan bawa engkau dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Dan itu akan membuat kita menjadi umat-umat pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya itu kenapa jangan protes. Dan selalu katakan terima kasih Tuhan. Pembentukan itu selalu tidak enak. Dan saya selalu lihat kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab. Mereka orang-orang yang sangat betul-betul bisa menyelami, sekalipun mungkin Daud dikejar-kejar oleh papa mertuanya Saul sampai mau dibunuh saudara. Itu hal yang menyakitkan. Tapi dia cuma teriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku, berkati aku. Jangan biarkan musuhku menertawakan aku. Anda kalau baca Mazmur semuanya ditulis di situ. Dan paling banyak yang ditulis adalah Mazmur daripada Daud. Yusuf. Daud kita tutup. Yusuf. Dari seorang yang punya karakter manja, disayang banget sama papanya saudaraku, daripada anak-anak yang lain. Makanya saudara-saudaranya itu semuanya iri sama dia. Yang lain itu saudara-saudaranya baju-bajunya tuh jelek-jelek, dikasih seala kadarnya. Belinya mungkin di sini pasar yang pasar turi. Si Yusuf dibelikan papanya sendiri khusus. Tunjungan Plaza saudara. Beda jauh. Dan belinya itu di tempat yang mahal. Itu dikasih dan ditulis. Dibikin khusus untuk Yusuf. Semua iri sama dia. Tapi pada waktu dia diproses. Gak enak. Teman-teman Bipro dibuang dia ke sumur. Dan pada akhirnya dia dijual jadi budak. Dia bisa saja protes sama Tuhan. Tapi dia tahu proses pembentukan ini belum selesai. Sampai pada akhirnya dia masuk ke keluarga, dibeli oleh Potifar. Sampai di keluarga Potifar, dia dipercaya oleh Om Potifar. Sampai Tante Potifar yang setiap hari lihat kegantengan Yusuf. Oh Yusuf tidur dong sama Tante. Yusuf bilang tidak, aku tidak akan mau. Aku tidak akan mungkin melakukan hal seperti ini. Daud lari meninggalkan, bukan lari di tempat saudara, ya tante ayo tante, malah lari meninggalkan saudaraku. Ini hal yang hebat sampai pada akhirnya dia difitnah masuk ke penjara. Di penjara pun dia punya sahabat juru roti, juru minuman yang ada di situ. Waduh itu ceritanya panjang saudaraku. Dilupakan dia. Sampai pada akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Panjang prosesnya. Jadi teman-teman jangan pernah kecil hati hari ini bahwa pesan daripada saya, tetap berserah dan jangan berontak. Tujuan Tuhan menempatkan engkau dalam lingkungan sekarang yang sedang engkau hadapi, keluarga yang sekarang engkau dapat. Tuhan ingin membentuk karaktermu sekali lagi. Katakan membentuk karakter, 2, 3. Katakan membentuk karakterku supaya serupa dengan Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. C.
Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan. Yang bisa pujian ini nyanyikan. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Saudara, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau Anda mungkin berkata, Tuhan kok rasanya lama ya, proses ini gak enak. Tetap berserah dan jangan berontak. Sampai pada akhirnya nanti ketika Tuhan itu lihat hidupmu sudah siap dan sudah proses pembentukan itu sudah selesai, maka engkau akan diangkat Tuhan dan dijadikan display. Anda tahu display? Segala sesuatu yang di display itu selalu pasti yang bagus. Halo? Anda pernah pergi ke toko, Anda lihat barang yang jelek terus di display? Gak pernah, saudaraku. Pasti yang di display, yang dipasang, dijadikan proyek percontohan untuk orang lihat supaya orang itu tertarik dengan barang itu. Selalu barang yang bagus, betul gak? Anda akan mengalami hal itu. Dan saya sangat percaya anak-anak Bipro, teman-teman Bipro, tetaplah berserah, jangan berontak. Sampai pada akhirnya proses itu selesai. Karena badai itu tidak selalu ada terus, badai pasti berlalu. Dan ketika badai sudah berlalu, proses pembentukan dirimu, hidupmu sudah selesai. Saya sangat percaya engkau akan dijadikan display sama Tuhan. Ini loh anakku yang dulu ku bentuk, ku hancurkan karakter-karakter busuknya. Sekarang kutunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah milik kepunyakanku. Dan karakterku, artinya karakter Kristus itu ada di dalam dia. Dan lewat kehidupannya, nih kutunjukkan namaku Yesus Kristus dipermuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Selain itu, bagaimana supaya kita menjadi dampak untuk lingkungan, untuk keluarga, dan terutama untuk kota kita. Saudara, Anda bisa ada di kota Anda bisa nyaman beribadah, Anda bisa tenang, Anda bisa punya keamanan yang baik. Kota Anda ini semua karena ada orang-orang yang mencintai dan berdoa untuk bangsa ini. Yang percaya katakan amin. Makanya kenapa yang kedua ini saya ingin bagikan. Supaya kita menjadi dampak. Bagaimana menjadi dampak, menjadi terang. Ketika engkau sudah dibentuk karaktermu sudah selesai, yang buruk diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Dan ketika itu selesai proses pembentukan, Tuhan jadikan engkau display. Dan waktu engkau ditunjukkan Tuhan ke dunia, jadilah engkau teladan hidup. Katakan menjadi teladan hidup. 2, 3. Semuanya katakan menjadi teladan hidup. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Semuanya baca 2, 3, ya. Baik, di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Terus, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Saudara, ini pesan firman Tuhan bahwa kita ini sekarang berada di tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang semakin hari semakin tidak lagi punya roh yang takut akan Tuhan. Anda seharusnya kalau ada di lingkungan seperti ini, Tuhan berkata milikilah cara hidup yang baik supaya orang bisa lihat hidup kita. Kalian katanya pelayanan, kamu katanya pelayan Tuhan Bipro, kamu katanya jemaat situ. Apakah kita sudah menjadi terang dan dampak atau menjadi teladan untuk sekeliling bisa hidup kita, bisa lihat kehidupan kita? Karena jelas kalau kita tidak bisa menjadi teladan, mereka akan bilang, "Hah, bodoh ae uripmu karo uripku setengah 12 beda tipis." Kan biasa 11-12 toh, ini tak bikin setengah 12 beda tipis. Sepodo, gak ono bedane wong aku
korupsi kan yo seneng ambek duit, masa gak seneng ambek duit. Alah gayamu tok. Kadang kan gitu kita digituin. Kita semua kadang mungkin diiming-imingi, mungkin kita hidup ikut-ikutan dengan sekeliling kita. Jangan, pertahankan hidup kita menjadi orang yang punya prinsip dan kehidupan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan jelas ketika perbuatan kita itu baik, mereka mau memfitnah kita dengan cara apapun, mereka tidak akan temukan kesalahan. Saudara, Anda ingat cerita Daniel? Halo? Daniel itu difitnah dengan cara bagaimanapun tidak ditemukan kesalahan, sampai pejabat-pejabat yang ada zaman raja itu, mereka cari bagaimana supaya mempersalahkan Daniel. Ternyata cuma hanya karena hal berdoa. Padahal tidak ada yang salah dengan hal itu. Dia berdoa 3 kali sehari. Dan itu dijadikan permasalahan. Karena tidak didapati kesalahan. Daniel ini orang yang bersih. Orang yang punya kehidupan intim dan baik. Tidak didapatinya kesalahan. Nanti Anda baca Daniel 1. Dalam firman Tuhan, tidak pakai aliang ya, Daniel saja. Tidak ada wajah itu Daniel saja. Nah, Daniel ini mempunyai kehidupan yang baik dan dia bisa jadi contoh, jadi terang di sekelilingnya. Nah, teman-teman semua di sini, saya tulis dalam PowerPoint saya, teladan itu bukan hanya pandai berkata-kata manis saja tanpa ada tindakan nyata. Ada orang di sini, halo? Banyak yang pinter ngomong, pinter berkata-kata, tapi mereka nggak ada tindakan. Anak-anak kami, anak-anak saya itu selalu melihat apa yang diperbuat ayah dan ibunya. Mereka selalu melihat. Dan kita selalu jadi contoh. Anda cuma bilang, jangan malas. Mereka akan lihat papane malas opora. Jangan malas, ayo latihan. Sekarang anak saya yang laki-laki ini sekarang lagi belajar bass. Saya banyak-banyak suruh dia latihan. Dan dia juga lihat, papa suruh saya latihan, papa latihan gak? Papa suruh saya latihan, papa latihan gak? Saya punya jam-jam latihan sendiri di studio saya. Dan dia tahu ketika papanya lama tidak turun-turun dari studio. Papanya tuh paling kalau gak bikin firman, latihan, nyari lagu, atau penjarian. Dia tahu, dan itu gitar saya dari atas sampai bawah pasti denger tuh. Dia cuma denger, dia tahu bahwa ada tindakan. Bukan hanya, maaf ya, pintar berkata-kata. Nah, hari ini jangan hanya tindakan, jangan hanya kata-kata saja, tapi tindakanmu harus jadi contoh. Yang orang akan melihat kita, Kristus hidup jadi teladan hidup. Dan yang kedua, perbuatan dan tingkah lakumu akan menjadi sorotan. Engkau itu seperti ikan dalam akuarium. Saudara kalau punya ikan yang bagus di akuarium, pastikan Anda akan senang. Wow, ikan ini bagus ya, keren ya. Pasti akan Anda, dari sekian banyak, yang paling menonjol itu pasti akan jadi sorotan Anda, betul gak? Nggak pernah lihat ikan kan? Benar kan? Halo guys, iya kan? Betul kan? Yang paling bagus pastikan Anda akan, wow keren. Yang lain Anda akan lupakan, Anda akan lihat itu dia terus. Itu yang paling, hidup kita itu seperti itu. Sorotan akan terlihat dalam diri kita. Perbuatan tingkah lakumu seperti apa. Amin. Dan yang paling terakhir, berdoa untuk kota dan bangsamu. Jangan lupa, ini adalah tugas Anda. Jangan egois, jangan pernah tidak mendoakan kota dan bangsamu. Karena kesejahteraan kota di mana tempat Tuhan taruh kita. Firman Tuhan berkata, itu adalah kesejahteraan kita. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan pernah lupa. Jangan pernah engkau ketika dalam pokok-pokok doamu, engkau tidak menyisipkan kota Surabaya. Doakan. Termasuk gembalamu, termasuk gerejamu, termasuk teman-teman yang ada di dalam pikiranmu, termasuk keluarga-keluarga. Papa, mama, engkong, siapa aja yang ada dalam keluarga Anda yang belum menerima Tuhan. Doakan mereka. Supaya mereka pun akan menerima Kristus bersama-sama. Dan jelas dampak itu akan terlihat. Untuk orang bisa lihat. Itu dulu jahat. Itu dulu maaf, brengsek. Tapi kok sekarang bisa berubah seperti ini. Mereka akan bertanya, bagaimana cara hidupmu berubah? Dari situ engkau bisa menjadi saksi. Engkau bisa menjadi penyambung lidah Tuhan. Dengan mengajak mereka ke Bipro setiap Sabtu. Yang kalian lihat ada tempat-tempat yang masih kosong. Saya percaya tempat ini akan terisi penuh. Bahkan lebih lagi. Lebih lagi. Lewat hidupmu nama Yesus dipermuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.